Prabowo punya kesadaran yang mentereng mengenai kekuasaan, mengenai bagaimana Berarti politik. kira-kira gak bakal digandeng lah sama Enggak Prabowo. lah, kan ini Jokowi sendiri yang berteriak. Kan saya sudah bilang, 2 periode. Jokowi sama Gibran Prabowo 2 periode. Memang kalau kamu sudah bilang itu langsung itulah yang terjadi kan. Ya mungkin sebutannya mungkin boleh kalap, boleh frustrasi, boleh cemas. Makin cemas, makin keras teriaknya supaya kecemasannya Dan hilang. tindakannya makin irasional kira-kira gitu ya. Sangat irasional. Buat dolim pada PD Perjuangan itu dilanjutkan dengan mengangkat anaknya. Supaya dia punya posisi itu kuat. Anaknya dibesarkan, mantunya dibesarkan. Dan kemudian anaknya yang paling kecil, yang sombong itu, Jawa Tengah akan diambil alih apa segala rupa. Kandang banteng ganti kandang gajah. Enggak, akan diganti kandang kutu busuk. Nah, itu tanda dia berkhianat. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami masih bersama dengan Bung Muhammad Sobari untuk membahas tentang Jokowi. Setelah kemarin kita membahas tentang dinamika yang mengikuti kasus ijazah palsu, Jokowi versus trio RRT, hari ini kita coba memahami sebenarnya bagaimana sih posisi Jokowi hari ini secara sosiokultural, politik, sehingga kemudian kita bisa tahu kenapa kemudian Jokowi melakukan apa-apa yang dia lakukan hari ini. Kita sambut kembali lagi di Ruang Dialektika, Bung Muhammad Sobari. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila, Bung. Jokowi manggung lagi, gitu kan? Manggung lagi. Yang kemarin waktu mau selesai periode jabatan yang kedua, katanya mau pulang kampung ke Solo, ngomong cucu gitu. Kemarin betapa berapi-apinya Jokowi pidato di acara kongresnya PSI dan akan mengunjungi semua daerah, bahkan sampai setiap kecamatan di Indonesia kalau perlu saya akan datangi. Gimana cara memahaminya, kemudian apa move politiknya Jokowi itu hari ini, Bung? Monggo. Ini gambaran mentah mateng ya, mentah mateng. Ada orang yang bilang esok dele, sore tempe dan sejenisnya macam itu. Itu gambaran yang kurang lebih tepat bercerita tentang Jokowi. Nah, mentah mateng itu gambaran dari pemimpin yang tidak memiliki kapasitas merencanakan, bahkan hidup pribadinya. Tidak punya kapasitas merencanakan. Kalau orang punya kapasitas merencanakan, pulang ke kampung, itu mesti memiliki suatu dasar bahwa 10 tahun masa kepresidenan itu fantastik, besar, menjunjung derajatnya setinggi-tingginya, dan berbahagia. Karena sudah mencapai puncaknya gitu ya. Puncaknya puncak, mestinya berbahagia. Tapi karena ternyata pulang ke kampung ngomong cucu itu hanya omongan. Seperti halnya semua tingkah lakunya yang lain. Tingkah lakunya yang lain. Saya tidak marah, saya direndahkan, serendah-rendahnya tidak marah. Itu bukan gambaran dari jiwa. Bukan gambaran dari jiwa. Itu gambaran dari citra yang dicitrakan. Citra ini hasil pencitraan. Beda kalau tentang citra diri. Citra diri ya sudahlah ya enggak tahu saya, tapi pokoknya mungkin pulang ke kampung, mungkin. Dan pulang betulan. Dan bersyukur
bersyukur sudah menyelesaikan masa yang kita menyebutnya masa bakti gitu ya. Kita sebut Purna bakti. purna bakti itu udah demikian rupa. Itu ada sesuatu yang dia bisa banggakan, mestinya. Saya bisa banggakan, dulu saya akan bangga terhadap peninggalan berupa bangunan-bangunan fisik. Ternyata bukan itu. Umpama nih dia punya kemampuan reflektif, ternyata bukan itu. Kebanggaan saya ternyata lebih kecil tapi lebih fundamental, yaitu saya tidak mencampuri perkara hukum dan penegakan hukum, dan itu artinya saya mengukuhkan demokrasi di negeri ini. Kalau itulah keberhasilannya, dan kalau itu yang dia kemukakan, wah, saya kira kalangan intelektual Republik ini yang berjuta-juta banyaknya, dan kalangan aktivis, kalangan rakyat yang hidup dalam common sense. Ya, kita tidak tahu bahasa politik tinggi-tinggi, tapi saya tahu beliau itu ngomongkan kejujuran. Wah, rakyat kayak gitu, di seluruh rakyat. Bung, saya kira beliau namanya tidak pensiun. Jadi benar-benar soft landing dalam artian sangat soft, dan landingnya pun ditompo sama tangannya rakyat gitu kan. Beliau tidak boleh naik mobil didabiang-dabiang oleh rakyat. Itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada dalam wujud sebagai akhir masa bakti. Lalu sebagai masa bakti yang panjang dari wali kota 10 tahun, gubernur, presiden 10 tahun. Bung, 20 tahun berkuasa. Itu kalau memang jiwanya punya kekuasaan atas dirinya, dia akan meng-acting out-kan keseluruhan dari gagasannya tentang pemimpin, kepemimpinan, harisma, pengaruh kewibawaan, itu akan menjadi satu kekaguman massa. Memanifest gitu ya, manifest secara nyata, semanifest-manifestnya dari apa yang ada dalam dunia makna, dalam kehidupannya. Tapi ini yang soft seperti ini, yang lembut, ini nol. Sayang sekali nol. Nah, kalau kita mau bertanya mengapa nol, ini dunia pemikiran kebudayaan itu mungkin punya jawaban. Gimana, Kang? Jokowi lahir dari suatu keluarga yang kita ketahui hidupnya di pinggir kali dan sebagainya. Ini suatu kenyataan, namun ini bukan hukuman. Bukan hukuman alam, bukan hukuman langit. Hidup di pinggir kali justru mestinya membuat menjadi lebih reflektif. Aku sendiri mengalami menjadi rakyat yang tersia-sia. Aku bukan golongan darah biru. Aku hanya rakyat yang disebut pidak pejaraan. Pidak pejaraan itu ya rakyat yang dicari dalam 1 menit kedapatan 20 juta orang, itu saking banyaknya model seperti itu. Namun identifikasi demografiku, secara demografik aku macam itu. Tapi secara spiritualistik aku menyerap kearifan Jawa. Andai kata punya itu, Bung. Aku menyerap kearifan Jawa tentang bagaimana menjadi pemimpin. Apalagi dia dari Solo kan? Apalagi dari pusatnya. Ya, pusatnya ya Jogja dan Solo ya. Tempatku itu Jogja itu. Jadi pusatnya 2 pusat kebudayaan Jawa.
itu mestinya tempat yang namanya pusat itu berpengaruh secara, ya dalam bahasa kita signifikan gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan berpengaruh secara personal, mendalam, dan kelemahan demografis, kelemahan ekonomi, kelemahan sosial, itu semuanya ditepis. Semua ini tidak relevan. Karena yang paling relevan, aku menampilkan diriku sebagai orang yang ditunjuk oleh kemewahan alam semesta menjadi presiden. Itu beliau sekedar menjalani, Bung, dalam hal itu. Sekedar menjalani takdir. Jadi beliau sebagai aktor di atas panggung yang memainkan senario yang sudah disiapkan. Tapi itu senario sebagai presiden. Wujud fisik presiden, takdir. Isinya, ini yang masalah berat. Dia tidak bisa mengisi. Tidak bisa mengisi sosok kepresidenan itu mesti apa? Mesti presiden itu kan kepala negara. Kepala negara itu tugasnya berpikir abstrak, politik, ideologi, rohani, dan membangun karakter bangsa. Oh itu gede-gede itu pengurusan-urusannya. Kalau kita mengiblat pada Bung Karno, Bung besar. maha guru kita itu dalam urusan seperti itu. Kalau mengiblat itu, niscaya dia bisa. Namun rupanya dari personal history Jokowi, kayaknya sekolahnya tidak mencukupi untuk bisa berpikir reflektif semacam itu. Bung Karno sekolah, dan tidak sekedar sekolah, Bung. Bung Karno itu orang ilmu keras, perangkat keras, insinyur. Tapi Bung Karno membaca novel. Bung Karno membaca kesenian. Bung Karno berbicara tentang agama, dan satu level perdebatan dengan Buya Natsir. Dengan Buya Natsir. Ada perdebatan Bung Karno dengan Buya Natsir tentang agama. Ya. Waktu dibuang di ND ya, ada berkorespondensi itu ya. Berkorespondensi dan menjadi buku. Ya. Itu kemampuan semacam itu hanya bisa dalam sejarah kebangsaan, itu hanya berhenti pada sejarah kaum intelektual pemimpin angkatan 45. Mereka orang-orang terpelajar, orang-orang besar. Dan keterpelajaran itu membuat mereka belajar tentang hidup sederhana, karena mereka kaya dengan idiom-idiom kesederhanaan. Bicara tentang ascetism, dari Weber, kan? Hidup asketik. Asketik tidak mudah kita pahami dari perspektif agama, ya sudah namanya zuhud. Zuhud itu bukan kita tumuk-tumuk hidup itu di rumah lalu duduk melulu lalu tidak makan, bukan. Zuhud itu di dalam perjuangan. Dalam perjuangan melawan Belanda yang memeras keringat, memeras tenaga, memeras pikiran, mereka zuhud di sana. Dalam perjuangan itu zuhud. Cita-cita dalam perjuangan bukannya nanti mau bagaimana. Tokoh-tokoh yang di zaman kemerdekaan, tokoh-tokoh Sumatera Barat yang dahsyat-dahsyat itu, mereka berjuang. Tidak untuk suatu cita-cita mencapai posisi elit, posisi istimewa, tidak. Berjuang itu sudah istimewa. Tidak usah menjadi menteri itu sudah istimewa. Namun itu memang zaman sedikit orang, sehingga Bung, lucu-lucu zaman dulu itu.
seorang menteri naik sepeda pulang dari kantor dan di jalan ketemu orang lain yang bersepeda terus dikejar, Bung, tadi Bung Karno tadi pesan supaya you jadi menteri kehakiman. Menteri kehakiman, kayak gitu. Dan itu jadi. Karena di zaman itu tidak diperlukan suatu fit and proper test. Sosok kita ini sudah fit, sudah proper. Sosok tiap orang di zaman itu orang-orang yang proper semua, enggak perlu dites. Mohon maaf. Enggak perlu dites. Mereka sudah well tested dalam bawaan sejarah pribadi mereka sendiri, karena selama menjadi orang terpelajar, selama menjadi orang sekolahan, selama menjadi orang intelektual, itu tidak hanya membuat dirinya pandai sekali, tidak, tapi membuat diri mereka itu menyadari kepandaian harus di-backup oleh kearifan. Dan itu tidak lepas gitu kan? Tidak akan lepas, tidak ada lepas. Pandai dan arif. Orang bisa arif kalau hidupnya tidak serakah. Kalau hidupnya serakah, tidak mungkin menjadi orang yang arif. Ya. Nah, itu kemudian kan rasanya memang hilang gitu ya dari peran sejarah seorang presiden yang kemudian dibawa oleh Jokowi, karena bahkan kemudian hari ini ketika dia itu kembali lagi ke panggung politik, itu kesan bahwa dia itu memerankan sebagai layaknya seorang mantan presiden 2 periode, negarawan, itu kan hilang sama sekali. Karena kemudian manggungnya dia itu kan karena mau membesarkan partainya anaknya gitu kan. Seolah-olah kemudian kepentingannya hari ini berkiprah lagi di panggung politik itu untuk, kalau bahasanya orang Jawa itu merenah nih anaknya gitu. Noto anaknya, noto keluarga. Karena ditinggal kemarin itu belum pernah kan gitu. Menurut Kang Sobari seperti apa? Mungkin mulainya dari kesadaran bahwa dia berkuasa, bahwa dia punya kekuasaan yang besar, dan mudah sekali mengkhianati PDI Perjuangan. Itu mungkin yang saya catat sebagai suatu bagian dari personal life history-nya Jokowi. Mengkhianati itu dengan mudah. Padahal tanpa PDI Perjuangan ya kita tahu kayak apa. Nah, kemudian sesudah melakukan tindakan berkhianat, itu dia sudah mencatat dosa pengkhianatan. Dosa itu dibawa dalam langkah-langkah politik, itu akan mencelakai PDIP, termasuk nyatek Bung Hasto. Dicatek tuh itu. Menggigit kalau bahasa Jawa Indonesianya gitu, nyatek itu ya. Nek wong gigit. Nek nyatek itu kan apa tuh? Saya sengaja menggunakan kata nyatek ini karena melihat dia punya karakter. Dia punya dosa pertama yang besar sekali, berkhianat pada PDI Perjuangan, dan ini tidak disadari, Bung. Ini tindakan yang mendolimi, berbuat dolim pada PDI Perjuangan itu dilanjutkan dengan mengangkat anaknya. Supaya dia punya posisi itu kuat, anaknya dibesarkan, mantunya dibesarkan, dan kemudian anaknya yang paling kecil, yang sombong itu, dijadikan kayak gitu dan menjerit-jerit. Kalau saya ketua PSI, saya akan peras. Loh, kan dia sudah PSI. Dia membuat ungkapan aja keliru, Bung. Membuat ungkapan aja keliru. Ini bagi kita yang belajar kebudayaan ini, sebagai orang, dia ini belum lengkap. Kosakatanya belum lengkap, kemampuan menggunakan ungkapan itu belum lengkap. Jadi kalau orang belum lengkap caranya berbahasa,
mau diangkat-angkat jadi pemimpin itu nanti mungkin bisa secara politik, akan tetapi secara kultur dia kosong. Secara tradisi dia tidak punya catatan tentang tradisi. Dia hanya bisa bertahan di posisi itu hanya karena legitimasi politik. Karena bapaknya saja. Karena pengaruh bapaknya secara politik. Begitu itu ambruk maka legitimasinya hilang gitu kira-kira Ambruk gitu. semua. Ambruk semua. Nah, ya begitu cara kita membaca Jokowi punya langkah politik. Dia tidak punya kemampuan untuk melihat dirinya sebagai dirinya. Andai kata sebagai orang Solo itu punya kemampuan memandang dirinya itu, ya saya kan bukan kalangan darah biru, saya kalangan rakyat biasa tadi kita kemukakan, maka rakyat biasa itu mestinya begini, ada tata krama, ada unggah-ungguh, ada sesuatu kode etik, ada etik itu filsafat moral itu ya, ajaran moral, supaya barang siapa punya etik maka dia akan menjadi manusia baik. Nah, semacam itu dalilnya. Jokowi memang sampai pada perenungan semacam itu? Tidak. Dari mana saya tahu? Dari berangkatnya ketika awal-awal masa kosong sebelum efisien jadi presiden dan sibuk, itu ada Bang Pandana Baban yang memberi insight tentang ini, tentang bagaimana mendekati si ini, dan segala hal. Itu Jokowi memang berangkat dari kosong song. Jadi dia banyak digendong Wah, digendong oleh orang. Nah, dosanya yang pertama dipertebal dengan mengancam PDIP lebih lanjut. Jawa Tengah akan diambil alih apa segala rupa. Kandang banteng ganti kandang gajah. Enggak, akan diganti kandang kutu busuk. Nah, itu tanda dia berkhianat itu bukan berkhianat. Dia tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa bagi dia. Maksudnya gimana maksudnya? Dia kan berkhianat pada BDI tapi dia merasa nggak apa-apa. Nggak ada rasa bersalah. Nggak ada. Berkhianat itu ya? Nggak ada. Dia PDI akan dirubuhkan lebih lanjut, akan dilawan dengan partai lebih lanjut. Dan dia akan mati-matian gitu. Dan itu banyak komentar, Bung, mati-matian sampai mati tenanan gitu. Banyak yang komentar begitu. Nah, ini merugikan. Mari seorang pemimpin itu menciptakan ungkapan yang bisa diikuti oleh orang lain. Jangan ungkapan kita menjadi kekuatan, melahirkan kekuatan perlawanan, mengejek kita, wah itu rugi. Rugi. Mestinya apa yang dia katakan itu orang tepuk tangan, betul ini memang ini pemimpin begitu. Tapi begitu dibilang saya memati-matian ya. Yang paling mengkhawatirkan selain tadi tidak merasa bersalah mengancam, itu kan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah membuat apa semua yang dia lakukan kemarin itu menjadi terbenarkan dengan kemudian dia menang gitu secara politik. Kan dia ngomong saya nggak pernah kalah gitu kan, 2 kali pil wali, 1 kali pilihan gubernur, 2 kali pilihan presiden. Ini kan orang yang sudah merasa teruji di ladang pertarungan politik ini. Merasa teruji. Sehingga kemudian muncul, ya kalau dia jumawa ya jangan-jangan pantas karena menang terus. Gitu. Gimana tulisan kalau membantah argumen itu? Membantah argumen itu dengan suatu dalil yang perlahan-lahan sedang mencoba mewujudkan kebenarannya. Dalil itu Jokowi berkuasa tapi sekarang tidak lagi. Officially tidak. Lalu apakah dengan demikian menteri-menteri akan tetap ke sana? Beberapa ke sana, masih tidak terbantah.
Namun apakah efisien gagasan membuat koalisi permanen? Koalisi besar, semua partai berkoalisi di situ. Apakah koalisi itu betul koalisi mendukung dia? Ini menjadi pertanyaan. Apakah koalisi ini permanen? Itu menjadi pertanyaan yang lebih berat lagi. Jadi sekarang ini suatu kenyataan politik sedang membuktikan dalil Jokowi berkuasa itu wingi. Ya, kamu berkuasa itu dulu. Dulu, sekarang tidak lagi. Tidak lagi apa buktinya? Mana partai koalisimu yang bertepuk-tepuk memuji kamu? Tidak ada. Kamu dikuyo-kuyo oleh 3 pemuda. Nggak ada yang belain. 2 pemuda dan 1 pemudi. Trio RRT ini ya. Trio RRT. Kamu dikuyo-kuyo betul dalam soal itu. Ini 3 orang ini ibaratnya ya Bung, ibaratnya. Ini kiriman dari langit lah ibaratnya. Siapa partai politik dalam koalisi yang turut sekedar mengatakan, wah ya jangan begitulah, hormatilah mantan presiden. Itu pun tidak ada, semuanya senyap. Oke, partai-partai koalisi senyap. Kesenyapan itu suatu bukti bahwa menjadi omong kosong besar lagi kalau itu partai koalisi yang selama-lamanya. Apa tadi sebutan koalisi semuanya? Koalisi permanen. Koalisi permanen. Itu sudah menjadi omong kosong sekarang aja baru berapa tahun? Setahun lebih sedikit. Itu aja udah goyah. Dalilnya udah goyah. Gua nggak percaya sama lo. Gua nggak percaya sama lo. Lo main-main lo nyandera orang lo. Ada orang korup, lo lindungi, asal yang korup itu berbakti sama lo. Keteladanan apa yang gua mesti ambil dari lo punya warisan? Ngeri juga ini koalisi nih kalau gitu kan. Kalau nanti saya digitukan gitu kan. Ngapain juga kalau berkoalisi nanti gua digitukan? Mendingan nggak koalisi. Oke Bung, itu partai. Nah, yang memimpin partai-partai itu kan ada orangnya. Yang memimpin partai-partai itu dalam urusan yang menyangkut ijazah. Beliau senyap. Beliau senyap. Karena kira-kira dari kiri kanan sudah adalah input, begini, ini begini, pemimpin dulu itu wah menyimpang, nih kawan-kawan yang 3 ini begini, kira-kira macam gitu. Jadi pemimpin kita, presiden, itu tidak serta-merta mengambil suatu tindakan politik, tapi membiarkan ini semuanya berlangsung, kalau bisa selesai secara alamiah begitu saja tanpa campur tangan. Namun kalau nanti bagaimana, kemungkinan beliau sudah punya sesuatu rancangan. Gua akan lakukan ini kalau ini begini. Namun kalau ini begini ya biarkan. Kira-kira ada macam gitu. Dan apakah ini artinya? Artinya Jokowi melanggengkan dosanya yang pertama kepada PDI Perjuangan. Dosanya yang kedua itu saya menyebut ini Bung dalam ungkapan Jawa tenanan itu ya. Dosa patang perkara. Dosa 4 hal. 4 perkara. 4 perkara. 4 macam dosa. Yang pertama mengkhianati PD Perjuangan, dan yang kedua itu dosa politik. Gimana? Kalau dosa politik Dosa gimana? politik itu kebijakannya hanya bisa dibenarkan oleh Pak Luhut. hanya bisa dibenarkan oleh Pak Luhut. Kalau di breakdown beneran ternyata ngawur semua kira-kira gitu ya. Iya kan? Nah, ya mungkin kita tidak usah secara teknis membahas kebijakannya mengenai WUS, mengenai apa dan sebagainya. Mungkin nggak usah dalam soal itu, melainkan dalam perspektif yang lebih umum dan mengandaikan Bung. Dosa ini sudah dosa yang kedua, itu dosa politik. Dosa politik dia menampilkan dirinya sebagai sebuah sosok dalam bayangan umum.
Tidak menarik, Bung. Umum, sak bodoh-bodohnya warga negara, itu pun yang jujur kepada dirinya dan jujur pada matanya, jujur pada hatinya, tidak terpesona. Tidak terpesona. Jadi kalau bahasa orang kampung, ketika mengkhianati PD Perjuangan, orang kampung ngomong itu, kok iso ya gitu. Kok iso? Orang kampung beneran. Bukan orang politik. Kok tekan hatimu? Nah itu bahasa itu mendalam. Karena langsung merogoh bagian hati. Kok iso kowe hatimu kayak gitu. Nah, andai kata pengkhianatan pada PD Perjuangan itu ditebus dengan suatu laku politik, maka dosa politik yang kedua ini tidak akan lahir. Nah, kira-kira bayangan saya, umpama dia datang ke Tenggumar, datang enggak perlu telepon lebih dulu, datang dadaan dan datang itu meminta maaf. Tapi Mbak Mega mungkin masih panas hatinya, datang ya wis senengno wae wis. Biar duduk di situ, aku nggak akan keluar, umpamanya gitu. Nggak ditemuin lah gitu. Oh, ngapain ditemuin? Nah, umpama begitu, Jokowi harus membuat artikulasi kebahasaan yang lebih enak. Gimana? Saya memang orang yang salah, dan pada tempatnya saya datang kemari, Ibu Mega orang yang sibuk, jadi saya tidak bisa diterima hari ini, namun saya akan sowan lagi hari yang lain. Bung, kalau itulah yang dikatakan, saya kira itu akan menjadi kaca benggala, dia akan menjadi cermin dari tingkah laku seorang pemimpin yang betul-betul pemimpin. Andai kata begitu. Itu mau melakukan. Tapi tadi partainya aja mau mengajak-ajak kandang banteng, itu gimana tulisan? Itu kan tadi kita sudah teruskan. Yeah. Andai kata sudah sampai ke kandang banteng itu disadari sebagai sesuatu yang agak berlebihan. Ya sudah minta maaf, itu andai kata. Itu dia akan mempunyai Bung, postur kepemimpinan dia lahir kembali. Jadi kira-kira dosanya bisa agak dimaafkan kira-kira. Dimaafkan. Mbak Mega akan diam-diam memaafkan, orang PDI semua akan memaafkan. Mas Hasto yang luka karena dicatek ya memaafkan juga. Nah, kira-kira macam gitu. Kalau dia mau begitu, maka niscaya itu yang terjadi. Lalu dosa kedua, dosa politik ini hilang ini. Tinggal masuk ke dosa yang ketiga. Apa yang ketiga? Dosa pada agama. Ada dosa agamanya? Ya adalah. Apa? Urusan melanggar etika, melanggar aturan tata krama kehidupan. Tata krama kehidupan, kamu melanggar hal-hal semacam ini, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh kau lakukan, tapi kau lakukan. Tinggal dosa pada itu. Kalau dosa macam itu yang dia panggul, itu juga mudah, itu mohon maaf pada Tuhan, dimaafkan, kelar. Kelar andai kata itu. Dosanya pada agama. Dosanya pada agama dimaafkan karena dia tidak memberi teladan yang baik, tidak membangun tradisi yang bisa dijadikan tempat berkaca bagi orang banyak. Ya dimaafkan oleh Tuhan, insya Allah begitu. Nah, tinggal yang keempat. Dosa keempat itu. Apa ini? Itu yang tidak ada yang bisa memaafkan, dosa pada dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Lah, dia kan melawan bisikan hati nurani, diterjemahkan dalam ungkapan kata-kata yang indah, tapi melawan hati nurani bahwa kau sebenarnya menyimpang, tapi menyimpang itu diterjemahkan dengan ungkapan-ungkapan yang. Jadi artinya Bung Sobari merasa bahwa harusnya dia itu tahu kalau dia itu melakukan kesalahan itu. Saya tidak membayangkan harusnya dia tidak harusnya tahu, tapi saya membayangkan seorang pemimpin mestinya memiliki pemahaman mendalam tentang 4 hal yang kita
bicarakan tadi, kalau itu pemimpin, akan tetapi karena pemimpin itu bernama Jokowi, lahir dari latar belakang demografi yang begitu, lahir dari latar belakang ekonomi yang begitu, dari kondisi sosial yang begitu, dan dia orang yang jauh dari buku, jauh dari kiai. Jauh dari kiai juga. Ya jauh lah Kemarin kan dari deket kiai. sama NU. Oh, dekat sama NU itu tidak berarti dekat sama kiai, cuma dekat sama elit-elitnya. Iya. Tidak dekat dengan spiritualitasnya. Nah, itu agak beda jauh. Masuk. Itu kedekatannya dengan NU adalah kedekatan teknis. Kedekatan teknis praktis di bidang politik. Bukan bidang rohani. Andai kata dia dekatnya itu dengan 1, 2 atau 3, 4 kiai-kiai khos. Iya. Kiai-kiai tarekoh. Kiai-kiai tarekoh yang didekati dan untuk mendapatkan suatu nasihat. Dan kalau itu nggak pernah ya kita lihat. Ya nggak ada. Enggak, soalnya per hari ini tuh masih banyak warga NU itu yang kayak semacam masih punya imajinasi bahwa ya Jokowi itu sangat dekat dengan NU karena ngasih hari santri tiap peringatan NU datang gitu kan. Kemarin dibandingkan dengan Prabowo misalnya, kemarin peringatan pertama aja nggak datang dia secara presiden. Kedekatan semacam itu tidak boleh diklaim dekat dengan NU. Iya. Jadi yang kita ketahui itu dekat dengan elitnya. Iya. Dan kepentingan politik tadi kan. Kepentingannya teknis politik. Adapun kedekatan dengan jamiah, berjuta-juta itu tidak. Tidak ada hubungannya dengan jamiah. Hubungannya dengan layer-layer tertinggi yang itu sejenis kebohongan kalau dia mau mengklaim dekat dengan NU. Berarti masih yakin Kang Sobari kalau dia itu sebenarnya menyadari ya dosa pribadi tadi itu ya. Tapi kemudian faktanya hari ini juga apapun yang dilakukan kaitan dengan dosanya, itu kan kemudian anaknya diterjunkan di politik semua. Nah, artinya akan ada konsekuensi untuk ke sana kan. Kalau misalnya istilah investasi itu kemarin salahnya Jokowi itu anaknya ditaruh di basket politik, di keranjang politik semua gitu. Iya. Nggak ada yang jadi pengusaha, nggak ada yang jadi apa gitu, jadi dokter atau apa gitu. Sehingga apapun kemudian nasib politiknya Jokowi ini kan akan mempengaruhi nasib politik anaknya. Gimana terus itu penjelasan ditaruh di keranjang itu mengingatkan saya pada kearifan yang diungkapkan orang Barat ya. Don't put your eggs in the same basket. Nah, itu kearifan loh itu. Nah sekarang Jokowi betul-betul sedang main judi. Judi ini semuanya judi. Tidak ada hitungan, tidak ada kalkulasi, tidak ada jaminan apapun. Dia hanya judi. Satu-satunya jaminan hanya dia merasa bisa menggenggam polisi. Tapi polisi yang dijadikan instrumen kepentingan Jokowi itu nanti itu akan berubah. Sekarang itu insya Allah mulai sudah berubah. Dan polisi ya kalau elitnya bersedia menjadi instrumen Jokowi, tapi tidak semua polisi bawahan yang di bawah-bawah bersedia. Polisi biasa, orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa, itu kan punya nalar budi sendiri. Ya aku kan di sini tidak mengadi atasanku, aku mengadi republik loh. Biarpun aku ini orang kecil, pangkatku rendah, tapi aku tidak mengabdi pada pimpinanku, aku mengabdi republik. Jadi kalau basa-basi ditanya atasan ya siap komandan, siap komandan. Tapi belum tentu hatinya. Tingkah lakunya lain sama sekali. Itu masih sesuatu yang di luar perhitungan Jokowi. Nah kemudian dia menjadikan anaknya demikian. Itu Bung, saya kira akan bagus kalau kita menyebutnya bukan suatu kalkulasi politik, melainkan itu gambling yang penuh rasa cemas. Jokowi ini cemas. Gimana? Kenapa kok Jokowi cemas menurut Kang Sobari? Kekuasaannya makin surut. Kekuasaan. Nah,
Dia berkuasa, tapi kita tahu ya, berkuasa itu punya power. Tapi power itu tidak legitimate. Tidak legitimate. Tidak punya authority. Iya. Yang paling kita dengar itu kalau dia punya authority, dia hanya punya power. Power itu gampang guling, gampang jelingkang, gampang goyang, gampang lenyap. Nah, itu yang dia tunggangi. Dia nunggangi power without authority. Yo mau nakutin, dan dia membayangkan anaknya yang gede. Nah, mungkin lama-lama dia juga sadar anakku kok yo temen to yo. Ya salahku rata jak moco, Tapi dia wapres loh, Bung. Gimana? Iya wapres. Tapi kalau aku selalu menyebut tukang. Kenapa? Ya tukang level tukang pasar-pasar di kampung itu loh. Nah, enggak apa-apa. Karena aku membayar dia, aku bayar pajak loh, Bung. Bayar pajak namanya PBB, bayar pajak aneka macam lah untuk dia. Bayangkan. Lalu kita dikentuti begitu saja. Nah, itu sudah pijakan anaknya yang paling jadi andalan, dia akan berkuasa lewat anaknya. Tapi itu tidak bisa diandalkan, lalu ngangkat anaknya yang bukan apa-apa. Jadi partai politik. Bung Jokowi hidup sepenuhnya mendasarkan pada apa yang namanya kekuasaan. Andai kata dia pernah berkata tentang authority, keabsahan, itu kekeliruan yang agak fatal. Iya. Sebagai orang yang namanya hidup di bawah kearifan Jawa, yang banyak ajaran-ajaran kearifan, banyak ajaran-ajaran tentang kerendahan hati, semua dinegasikan. Saya tidak pernah menemukan Jokowi itu orang Jawa. Pidatonya tidak pernah menggambarkan. Kalau Bung Karno pidato diseling-seling bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Jawa. Jokowi pidato apa? Mendelujur bahasa Indonesia tok. Iya. Itu pun tidak komplit, idiom-idiomnya nggak ada. Atau jangan-jangan ya karena dibuatkan pidatonya. Ya dibuatkan itu sudah pasti. Namun kalau ada isinya kira-kira. Kalau orang beneran dalam kepemimpinan ya niscaya dibilang ya ini pidatonya gini. Maksudnya Jokowi bukan orang Jawa gimana? Jokowi tidak pernah berpidato diselingi bahasa Jawa. Bukan ingin menjawa-jawakan Indonesia, tapi setidaknya merujuk bahasa Jawa yang merupakan ungkapan kearifan yang dalam. Iya, iya. Kearifan Jawa kira-kira gitu ya. Kearifan Jawa yang dalam itu bisa di-share bagi semua etnis di Indonesia. Ini tuh ada Jawa. Umpamanya mestinya ya dia bilang lah, bejo bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Nah, itu seuntung-untungnya orang yang terlupa. Iya. Terlupa itu terus nggaruk duit, nyolong duit rakyat, apa-apa ini mana korup besar-besaran, eling lan waspada. Kalau itu pernah disinggung, itu artinya Jokowi bisa menjadi dirinya. Jokowi itu belum pernah menjadi dirinya sebagai diri Solo. Iya. Enggak pernah. Enggak pernah. Memang di memori saya ngutip pemikiran-pemikiran kepemimpinan Jawa kayak gitu. Enggak ada. Pak Umar Khayyam, Prof. Umar Khayyam misalnya kan banyak sekali buku-bukunya populer gitu. Tapi dari Jokowi enggak pernah sama sekali muncul idiom-idiom itu ya. Kira-kira Jokowi tidak tahu Umar Khayyam itu apa, itu kira-kira tidak tahu. Nggak pernah masa mahasiswa UGM nggak pernah baca Kedaulatan Rakyat, nggak pernah baca kolomnya Sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Memang kesadaran idealistik kita mahasiswa itu ya baca ini, baca ini, baca ini. Biarpun dia anak teknis, tapi dia juga membaca drama. Iya. Dia membaca ketoprak.
tulisan tentang ketoprak, tentang seni tradisi, tentang tradisi lisan. Jadi wong Jawa itu punya banyak tradisi lisan yang dahsyat-dahsyat, sastra Iya. Jawa dan hebat-hebat. Mestinya sebagai Jawa itu Jokowi itu Iya. bisa melahirkan Iya. dirinya, aku ki Jawa, maka aku lahir kayak gini. Itu tidak wajib Iya. betul Tapi sebagai minimal sesekali pemimpin. muncul lah di Lah, ininya gitu. minimal 30 kali dalam masa pemimpin itu. Iya, 10 tahun masa nggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali. Iya, Dan iya. apa dia tahu Ronggo Warsito? Kira-kira nggak tahu loh. Oke, kembali ke pertanyaan nasib anak-anaknya ini tadi. Ini kan partai sudah ada kendaraan. Oke lah, memang apa istilahnya per hari ini masih kecil. Tapi melihat tekadnya kemarin dan katanya sumber dayanya Jokowi masih sangat besar loh, dan kepercayaan rakyat katanya juga masih sangat tinggi. Apakah nggak mungkin memang dia akan fokus ke situ, bekerja membesarkan partai ini dan ya seperti yang dibilang akan menggantikan kandang banteng jadi kandang gajah ini? Tekad itu perencanaan apa impulsif. Oh, oke. Nah, kalau tekad itu sebuah perencanaan politik digagas secara rasional dengan hitungan-hitungan, termasuk hitung-hitungan tentang duit untuk membiayai ini. Konon kabarnya duitnya itu tidak berseri, gitu. Nah, kalau itu betul, maka dia mesti punya perencanaan mengenai apa-apa. Kalau implisit dia punya kepercayaan bakal membeli suara rakyat dengan beras, dengan penyimpangan, itu pasti. Oke. Nggak usah dikatakan itu pasti. Tahu caranya untuk vote buying kira-kira gitu. Iya, dia kan berpengalaman tentang penyimpangan. Namun kalau perencanaan politik didasarkan pada kalkulasi politik mungkin tidak. Karena jejeritan sampai mau mati-matian itu suara orang yang sifatnya impulsif. Orang yang berbicara secara impulsif adalah orang yang kira-kira itu ya mungkin sebutannya mungkin boleh kalap, boleh frustrasi, boleh cemas. Iya. Makin cemas, makin keras teriaknya supaya kecemasannya hilang. Dan tindakannya makin irasional kira-kira gitu ya. Sangat irasional. Namun yang mengerikan dalam dunia politik kita, ya kalau Jokowi begitu itu Jokowi satu orang. Bung, tapi kerusakan dari sikapnya itu kayaknya ribu-ribuan orang yang cinta Jokowi secara fanatik dengan fanatisme yang begitu mendalam, yang kita tidak tahu perhitungannya apa, opahnya apa, dan nanti benefit yang dipetik dari watak fanatik pada Jokowi itu benefit apa. Ini kerusakan politik. Kerusakan politik. Dan ini tidak diadres oleh satupun partai politik yang ada. Tidak ada partai politik yang menunjuk ini sebagai sesuatu kekeliruan. Yang harus mengadres sebenarnya pemimpin bangsa. Pemimpin tertinggi harus berpidato, Bung. Aku tidak ingin kalian pemimpin bangsanya hidup Jokowi pidatonya. Nah, itulah yang terjadi. Maka sebenarnya gambaran bahwa kalau kita melihat Indonesia ini dari sudut politik yang agak teknis macam itu pun sudah memotret sebuah kerusakan. Itu nyata sekali. Kalau kerusakan itu lahir pada kalangan yang lebih elit lagi, yang membela secara hukum, yang membela secara politik. Dan Bung ya jangan salah ya Bung, di sana itu omongan itu ndelewer ndak karo-karuan. Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini ngomong apa dan berharap akan menjadi omongan yang mempengaruhi audiens yang mana. Karena ini tidak akan mungkin lah memiliki pengaruh yang besar.
Kalau kalangan terpelajar ngomong dan tidak punya pengaruh besar, ya kira-kira sebaiknya tidak usah ngomongkan hal-hal Pepesan kosong lah kalau istilahnya gitu. itu pepesan. Terus kalau ada yang berlebihan, Jokowi itu nabi, ya situ mungkin tidak usah dibahas karena itu jelas-jelas omong kosong. Namun ada Bung suatu podcast itu tempo hari, wah ini Jumat Kerapati, wah mereka akan masuk. Iya tapi begini. Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu orang baik itu bahayanya. Begitu orang-orang itu dilaporkan tertuduh dan apa, tiba-tiba Pak Jokowi memaafkan, ini yang kita enggak, wah gitu loh. Gambarannya tentang Jokowi ini begitu dahsyatnya orang baik, Bung. Itu nalarnya disimpan di mana. Iya. Nah, yang begini-begini ini untuk membuat keadaan ini kembali ke titik normal, diperlukan suatu proyek politik ya. Proyek bukan proyek yang berhubungan dengan duit. Proyek politik itu suatu kesadaran di dunia politik untuk membawa kembali orang-orang, janganlah fanatik buta kepada orang. Menyadarkan lah. Menyadarkan. Jadi ketaatan kita itu pada nilai. Bukan pada pribadi. Karena pribadi ternyata bisa melewat gitu ya. Pribadi melewat. Bung, apakah untuk closing boleh kita omongkan sesuatu dalil politik? Sebelum closing, saya satu pertanyaan. Kira-kira berarti nanti dengan berbagai macam upayanya ini, target kemudian memasangkan anaknya dengan Prabowo ini bisa berhasil apa enggak, Kang Sufahriyadi 2029 ini? Kalau Prabowo bodoh dalam politik, mungkin berhasil. Tapi saya tidak percaya bahwa Prabowo naif atau bodoh, enggak. Prabowo punya kesadaran yang mentereng mengenai kekuasaan, mengenai bagaimana politik. Berarti kira-kira gak bakal digandeng lah sama Enggak Prabowo. lah, kan ini Jokowi sendiri yang berteriak. Kan saya sudah bilang 2 periode. Jokowi sama Gibran, Prabowo 2 periode. Memang kalau kamu sudah bilang itu langsung itulah yang terjadi kan. Sabda gitu. Sabda Pendito Ratu. Sabda, Oke, monggo kalau mau closing untuk dalil politiknya gimana? Dalil politiknya saya ingatkan Anda, Bung, tentang Animal Farm. Bukunya George Orwell. Animal Farm. Itu dalilnya itu alegori yang ingin menggambarkan realitas politik Rusia yang besar ke dalam perumpamaan kecil menjadi Animal Farm. Saya masih ingat Animal Farm itu ada babi jahat yang memimpin, dijatuhkan oleh babi yang baik. Babi jahat dijatuhkan babi yang baik. Babi yang baik ini kemudian memimpin. Tapi setelah memimpin itu enak, begitu rupa babi yang baik ini menjadi babi jahat. Jadi dalil George Orwell itu mencerahkan kita, setiap perubahan mendasar, apakah itu dalam reformasi, apakah itu dalam revolusi, sebenarnya kalau dirumuskan dalam bahasa Jawa, itu dari peperangan menjatuhkan buto untuk diganti oleh buto yang lain. Nah, apakah hidup itu sengeri itu? Tidak. Kenyataan teknis macam itu, akan tapi bangsa punya kemampuan reflektif. Nah, kemampuan reflektifnya itu apa? Ialah buto yang menang, kita pagari dengan konstitusi, kita pagari dengan aturan-aturan baru. Konstitusi sudah dirumus, tapi ada aturan baru mengenai cara bermain politik, ya diaturlah begitu rupa. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam apa yang namanya ironinya Sisyphus, dorong batu, jatuh batu. Enggak.
Orang harus punya keputusan Sisyphus itu orang yang berbahagia. Itu keputusannya. Kan ada pertanyaan hitam putih itu. Apakah Sisyphus berbahagia atau sebenarnya dia berduka? Oh, jawabannya berbahagia. Yo kenapa? Karena dia telah melampaui, telah menjalani demikian rupa yang namanya the beauty of the processes of life. The result, this is something different. Wah gitu Bung, yang penting bahasa proses. Wayangnya itu dia sudah menjalankan dharmanya. Kemudian memang tugas caranya. Tugasnya ya begitu itu. Keren nggak kalau itu keren. Tapi kembali, jangan sampai kita itu dicemooh oleh George Orwell bahwa apapun perubahan mendasar tidak lain dari menjatuhkan buta untuk melahirkan buta. Oh tidak. Sesudah buta dijatuhkan, ini ada karakter buta, harus kita bingkai menjadi karakter kesatria yang membela kepentingan orang banyak. Itu political control, itu demokrasi, itu namanya egalitarianism, dan begitu banyak hal. Mungkin kita gagal seperti Sisyphus, tapi besok akan ada lagi sejenis itu, kita proses itu yang kemudian menempatkan posisi sejarah kita sebagai orang yang sudah menjalankan perannya kan gitu, dharmanya. Meskipun kalau kasusnya Bung Karno gugur pun tidak masalah gitu. Karena kemudian itu dipelajari gitu ya. Iya, betul Bung. Sebuah nalar politik yang sangat dalam. Meskipun saya nggak yakin Geng Solo bisa menerima ini, tapi saya percaya bahwa bangsa kita bangsa yang sangat beradab, yang bisa menerima wisdom, kewaskitan dari sumber manapun itu. Apalagi dari sumber-sumber yang kita sendiri sebenarnya bisa gali, itu memiliki akar tradisi di masyarakat kita, budaya Nusantara maupun tadi disampaikan Kang Sobari, dicontohkan oleh para bapak bangsa, pendiri bangsa juga menerapkan hal itu. Terima kasih sangat banyak Kang sudah memberi kita insight ya untuk melihat fenomena Jokowi ini, biar kita nggak hanya sekedar tahu di permukaannya, tapi kemudian apa sih yang melandasi itu. Mudah-mudahan ini berguna buat audiens, kita nggak gampang terperangah, gampang kaget dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Iya. Ada yang mau disampaikan penutup Kang, monggo. Sebagai closing, yaitu tadi, kita tidak bisa berharap lagi pada Jokowi. Kerusakan yang ditimbulkan tidak usah kita ulang di sini, tapi kerusakan yang paling manifest, paling nyata dalam hidupnya, telah melahirkan begitu banyak pendukung fanatik yang tidak ada juntrungannya sama sekali. Jokowi merusak politik, Jokowi merusak kekuatan pendukung politik. Itu aja. Kang Sobari, terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun. Alhamdulillah.